Baik, perkenalkan nama saya Teni Indrayani, NIM 23010111027. Saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan database toko buku, yang di mana dalamnya terdapat query untuk fungsi agregat, inner join, eh, right join, left join, having, subquery, dan wildcard. Jadi selain itu juga akan menerapkan Fraser dan View untuk membuat tabel virtual serta melakukan backup SQL dengan MySQL dump. Oke, langsung saja saya akan melakukan uh, masuk dalam MySQL dengan password kosong. Jadi saya sudah masuk dalam MySQL. Saya akan membuat satu database bookstore dengan nama bookstore. Database sudah dibuat. Saya akan menggunakan database-nya. Jadi pada database ini saya akan membuat beberapa tabel untuk menyimpan data-data yang ada dalam toko buku ini. Jadi query-nya saya sudah siapkan, jadi saya akan langsung copy paste saja. Yang pertama adalah query untuk membuat satu tabel penulis atau tabel authors dengan field yang sudah saya siapkan. Jadi tabel author sudah dibuat, saya akan memasukkan beberapa data ke dalamnya. Saya akan memasukkan beberapa data ke dalam tabel authors. Jadi untuk melihat datanya kita coba select ya. Sudah salah query from tabel authors. Jadi saya sudah memiliki 10 data untuk autorsnya. Jadi saya akan membuat beberapa tabel lagi. Saya membuat tabel kategori dan langsung mengisikan datanya, banyak 10 juga. Ini bisa kita lihat untuk isinya. Kategoris. Di sini juga sudah ada 10 data. Lalu saya akan membuat tabel lagi untuk menyimpan data penerbit. Ini data tabel publisher dengan isian 10 data juga. Ini sudah. Lalu saya akan membuat tabel lagi untuk menyimpan data buku dengan beberapa data. Tabel buku dengan beberapa data. Lalu tabel customer dan beberapa data juga. Lalu tabel orders. Untuk tabel orders ini saya menambahkan satu data aja dengan total amount saya isikan 0 karena saya akan melakukan fungsi agregat pada tabel order ini. Lalu saya menambahkan data lagi untuk detail ordernya. Untuk detail order, saya belum isikan data dulu ya.
ada salah sintak, kurang tanda kurung. Lalu yang terakhir adalah saya membuat tabel stok. Dan saya membuat constraint untuk membuat batasan-batasan yang ada dalam tabel stok. Jadi tabel buku dan tabel stok itu akan saling berkaitan, di mana stok pada tabel buku harusnya sama dengan tabel stok. Jadi kita sudah memiliki beberapa tabel. Kita coba lihat tabel yang dari database-nya ya. Oh, sorry, salah query, harusnya show tabel. Jadi kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel yang ada di database bookstore. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan fungsi agregat seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada tabel, kita lihat dulu ya. Terus ada tabel order sini. Ada satu data yang total amount-nya itu 0. Jadi si customer ID ini melakukan order data, order buku itu belum dihitung secara otomatis ya, berapa jumlah gininya, apa namanya, berapa jumlah buku yang dia pesan, berapa jumlah yang harus dia bayar. Jadi untuk membuat dia otomatis, kita akan membuat update data di tabel orders ini. Jadi sebelum itu kita harus mengisi data dulu pada order details. Kita lihat dulu ya di tabel order details. Itu masih kosong ya datanya. Jadi kita coba isi dulu data di order details. Satu aja datanya, coba kita isikan dulu. Ini insert itu order details, kita buat untuk order ID 1. Nah, ya itu yang tadi di tabel orders. Karena itu ada foreign key-nya juga ya. Jadi untuk order ID yang satu, dia otomatis itu si customer ID 1 itu dia membeli buku dengan buku ID-nya itu 1, kuantitinya itu 1 dengan harga $19,99. Kita paste, jadi akan masuk data ke tabel order details. Akan saya masuk satu data. Namun kita lihat coba di form ordernya, dia kan tidak otomatis menjadi total amount-nya itu $19,99 ya. Dia masih 0. Jadi kita coba buat update datanya dengan menggunakan fungsi agregat yang ada sum di dalamnya. Di sini saya sudah mempunyai query untuk mengupdate data di tabel order. Jadi akan melakukan update tabel order, di mana total amount-nya itu diambil dari sum atau penjumlahan dari perkalian si kuantitinya dan price. Jadi pada order detailsnya akan melakukan sum atau pengalian dari quantity dan price-nya. Jadi berapa quantity yang dibeli oleh si customer dan harganya itu akan dikalikan dan akan menjadi total amount di tabel orders. Lalu coba kita eksekusi aja. Maka secara otomatis di tabel orders-nya akan sudah update ya.
Hmm, salah, sorry, salah ketik. Nah, ya kan otomatis langsung menjumlahkan amount-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi, misalnya, kita tambahkan lagi data di order detail. Namun, kan kita nggak bisa update terus-terusan ya untuk tabel ordernya itu, maksudnya update secara manual terus-terusan. Jadi kita akan menggunakan triger di dalamnya. Triger di mana saat order ID itu melakukan penambahan, maka di tabel order di bagian total amount itu akan bertambah juga. Jadi kita akan melakukan secara otomatis dengan menambahkan triger di dalamnya. Jadi kita akan langsung menuju ke pembuatan trigernya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan tracer untuk menghitung total amount secara otomatis. Yang tadinya dia kita update terus kan ya agak lama ya, jadi kita membuat tracer di dalamnya. Untuk query-nya saya sudah siapkan untuk membuat tracer. Query-nya adalah kita akan membuat tracer dengan nama calculate order total. Jadi itu setelah dilakukan penambahan data pada order details, maka akan lakukan deklarasi untuk totalnya itu dengan eh, tipenya desimal ya. Lalu untuk totalnya itu akan dilakukan perkalian quantity dan harga. Lalu akan melakukan update pada tabel orders, di mana field total amount-nya itu adalah total amount ditambah dari total yang sebenarnya sudah dideklarasikan. Misalnya total amount di sana sudah ada nilainya, jadi ditambahkan lagi dengan total amount yang sudah ada di tracernya. Ya sudah maksudnya sudah disimpan di uh, field total ini. Itu dilakukan ketika order ID-nya itu dilakukan penambahan atau dengan order ID yang baru. Nah, kita paste. Ini sudah ada tracernya sudah jalan. Jadi kita coba lihat dulu ya untuk gininya. Tabel kita buktikan dulu apakah tracer ini sudah bisa kita apa namanya sudah otomatis. Jadi kita coba lihat dulu untuk di tabel order ya. Untuk tabel order ini kan tadinya cuma ada satu data ya. Order ID, customer ID, dan order date, dan total amount-nya sekian. Jadi bagaimana kalau kita lakukan penambahan pada order ID, di mana si customer ini membeli dua buku pada hari yang sama, misalnya gitu ya. Dia pada order ID yang sama dia membeli dua buku. Jadi otomatis kan harusnya total amount ini berubah ya. Jadi kita tinggal masukkan data ke dalam uh, form order details-nya. Jadi kita tambahkan data di order details. Sebelumnya saya coba cek dulu untuk di order details. Nah, jadi kita lakukan penambahan data untuk di order details. Kita lakukan insert data ya. Insert into order details. Dengan profilnya itu order ID di kuantitinya itu misalnya dia membeli tambahan dua buku ya, cuma dua buku. Sorry untuk quantity dan price-nya. Price-nya dengan value order ID-nya kita buat satu. Terus untuk di book ID-nya kita coba cari buku buku lain ya. Karena dia membeli dua buku lain dengan quantity dua gitu. Kita coba lihat dulu.
Dengan book ID 3 misalnya gitu contoh. Dengan book ID 3, kuantitinya kita bikin, dia beli 2 buku dengan book ID 3, terus harganya itu, tadi setelah saya cek untuk di tabel buku, harganya itu adalah $15,99. Jadi dengan harga $15,99. $15,99. Jadi kita eksekusi untuk query-nya. Ini ada keliru. Ya, saya keliru untuk di ini ya, kan dia tipenya itu bukan varchar ya, jadi saya ngasihin tanda petik. Ulang. Insert into order details, order ID, terus buku ID-nya, terus quantity, price, dan value, misalnya 1, terus untuk book ID 3, jumlah kuantitinya 2 dengan harganya 15,99. Nah, maka kan ada penambahan data ya, penambahan data di price. Terus kita lihat dulu untuk di order details ini, kita coba tengok dulu ya isi di dalam tabel order details yang terbaru. Maka penambahan penambahan satu tambah data order ID, di mana si order ID ini dengan order ID 1, dengan dia menambahkan book ID 3 dengan kuantitinya 2, dia membeli 2 buku lagi dengan book ID 3 dengan harga $15,99. Lalu apa yang terjadi pada form order detail? Sekarang kita sudah membuat ledger, otomatis total amount pada tabel order akan bertambah harusnya. Total amount dari si ID customer ini yang sebelumnya total amount itu cuma 19,99. Harusnya dia bertambah 15,99 kali 2 karena ada 2 buku yang dia beli. Jadi kita coba buktikan ya. Nah, maka akan melakukan penambahan total amount di dalamnya. Karena kita sudah membuat ledger. Lalu kita coba lagi untuk membuat ledger pada tabel stok ya. Kita coba lihat dulu tabel stok. Select bin function stok ya. Jadi di sini ada stok-stok yang sudah kita isikan sebelumnya. Jika kita tambahkan ledger di dalamnya, misalnya ada pembelian buku, otomatis kan dia stoknya akan berkurang. Kita akan menambahkan ledger di dalamnya untuk mengupdate stok-stok buku yang sudah dibeli, misalnya gitu. Oke, untuk query-nya saya sudah siapkan. Untuk query-nya kita membuat satu ledger dengan nama update stock setelah order detail itu berubah itu ya. Bukan ledger ini akan berfungsi saat terjadi penambahan pada order details di mana di declare dulu untuk berapa perubahan amount-nya, terus ada buku ID-nya dulu juga yang berubah, buku ID yang berubah itu yang mana. Terus akan melakukan select new pada buku ID dengan kuantiti yang baru, tambahkan ke dalam book ID temp-nya dan juga change amount-nya. Lalu kan melakukan penambahan atau pengurangan stok misalnya. Kalau
misalnya itu stoknya masih ada, dia akan melakukan pengurangan. Jadi jika dalam order detail itu eh, apa namanya, ada buku yang belum, yang sudah dibeli, maka pada tabel stok otomatis akan berkurang. Jadi akan melakukan insert eh, jika bukunya itu belum ada dan ditambahkan lagi, maka dalam tabel stok akan dilakukan penambahan. Jadi kita coba eksekusi aja. Nah, ini sudah ada tracer di dalamnya ya. Jadi untuk tabel stok otomatis dia akan berubah. Jadi kita coba buktikan misalnya untuk yang tadi ya, selain mengubah total amount pada form orders, ini juga bisa mengubah apa namanya, stok pada tabel stok, quantity available pada tabel stoknya. Jadi kita coba tambahkan satu file lagi, satu data lagi, misalnya di tabel order details gitu ya. Jadi untuk tabel order details, kita coba tambahkan lagi, misalnya kita tambahkan satu file, satu data dengan kode buku. Misalnya nih, kita insert input order details dengan value-nya, kita contoh tadi pakai order ID yang sama ya. Misalnya order ID-nya 1, dan tadi ya, dia membeli lagi misalnya. Dia membeli, dia kan dia udah beli 3 buku, misalnya dia sekarang beli 5 buku gitu. Dengan tambahan dengan buku yang berbeda. Dengan buku ID, contohnya, coba saya lihat dulu untuk harganya. Untuk buku ID-nya, kita coba eh, ke buku ID 6 ya, dengan harga $21,99. Untuk buku ID 6, dia membeli misalnya, eh, dia membeli misalnya tiga, tiga buku dengan kode ID, dengan kode bukunya 6, dengan harga 21,99. Jadi karena kita sudah mendeklarasikan ledger, kita sudah membuat ledger di dalamnya, kalau secara otomatis kan harusnya tabel stok ini sudah berkurang ya. Jadi dengan eh, kode 6, kode buku 6, yang tadinya dia berjumlah 90, karena kita sudah menerapkan ledger, maka dia otomatis akan berkurang sebanyak 3 stok. 3 buku akan berkurang karena ini sudah di order, sudah dibeli misalnya gitu. Nah, coba kita buktikan dulu. From uh, untuk di book ID 6, ini berubah, dia berkurang sebanyak yang dibeli di stok, yang sebanyak perubahan yang ada di tabel order details. Untuk selanjutnya ke pembuatan view. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membuat tabel view atau tabel virtual untuk melihat data-data yang saling terhubung dengan saling terhubung antar tabelnya gitu. Jadi misalnya pada di tabel book ID itu adanya field-field tertentu kan. Nah, itu akan menyambung dengan, akan ada hubungan dengan tabel-tabel lain. Jadi pada tabel view-nya akan memperlihatkan berapa banyak order atau data yang sudah dibeli, masih buku yang sudah dibeli, beserta dengan uh, detail dari jenis bukunya. Misalnya, contohnya, ya kita langsung eksekusi aja. Untuk query-nya, saya sudah siapkan. Ini kita akan membuat satu buah view, tabel virtual dengan nama order details view, di mana dia akan mengambil data dari order ID, dia akan mengambil order ID dari tabel uh, order, terus dia akan mengambil nama customer name, ada akan mengambil uh, apa namanya, judul buku,
terus quantity, price, lalu akan menambahkan satu subtotal, dan subtotal itu hasil dari quantity dikalikan dengan price, terus ada field total amount, itu diambil dari tabel order, dimana dia tabel order join dengan tabel customer yang diambil cuma nama customernya aja, terus ada order detail juga yang diambil adalah order ID-nya, dan ada tabel buku yang diambil adalah buku ID-nya. Jadi kita coba eksekusi aja. Maka kan sudah terdapat satu tabel virtual atau view. Untuk melihatnya, kan kita tadi sudah membuat beberapa tabel ya. Tabel itu dia menyimpan beberapa data yang memang khusus untuk menyimpan data tersebut. Menyimpan data-data tersebut. Jadi kita membuat satu view untuk memperlihatkan data-data yang mau kita ambil beberapa aja gitu. Coba kita lihat view hasil dari kita tabel view tersebut. Kita ambil from order detail view. Salah ketik lagi, select lagi. Bintang from order details view. Nah, maka di sini akan terdapat satu tabel virtual yang berisikan order ID, nama customer, buku yang dibeli, berapa jumlah buku yang dibeli, harganya, subtotalnya, dan total amount-nya. Total amount dari yang dibeli oleh si customer ini. Jadi itu untuk virtual tabel atau view. Jadi sebelumnya kita sudah membuat trigger dan view. Saya akan melanjutkan untuk query inner join, left join, having, subquery, dan wildcards. Lalu akan melakukan backup menggunakan MySQL dump. Jadi sebelumnya kan saya menggunakan shell yang baru. Jadi sebelumnya kita sudah membuat database dengan 9 tabel, 8 tabel dan satu itu view dalam bentuk tabel view. Jadi untuk query left join, saya menggunakan query ini di mana saya akan select customer name dari tabel. Saya akan mengambil nama dari tabel customer, mengambil order ID dari tabel customer, lalu akan melakukan join pada tabel order di mana pada tabel customer di mana pada tabel customer dan tabel order itu di joinkan berdasarkan customer ID-nya dan di order berdasarkan namanya. Nah, eksekusi, maka akan muncul yang diambil adalah file nama dan order ID dengan semua customer name yang ada dalam database. Lalu untuk selanjutnya adalah inner join. Untuk inner join saya sudah menyiapkan query-nya. Query-nya adalah saya akan mengambil data buku, judul, nama, dan deskripsi dari tabel buku dan dijoinkan dengan tabel kategori berdasarkan kategori ID-nya. Kita paste, nah maka akan muncul tabel seperti berikut, dimana karena ini sudah join, jadi diambil data book ID, judul, nama, dan deskripsinya berdasarkan dari query yang kita pakai. Lalu selanjutnya adalah query subquery.
Saya mau yaitu membuat query di dalam query ya, untuk query di dalam query. Jadi saya menggunakan select judul dan harga pada tabel buku ketika author ID-nya itu kita ambil dari eh, tabel author. Jadi author ID-nya itu berdasarkan apa yang kita ambil dari tabel author. Jadi kan pada tabel buku ini eh, kita selectnya tuh berdasarkan eh, dari author ID-nya yang di tabel author. Kita paste saja, maka akan didapatkan akan mengambil data judul dan harga berdasarkan eh, dari author ID-nya. Lalu selanjutnya adalah menggunakan wildcard. Wildcard, saya pakai wildcardnya itu contohnya pakai persen ya. Persen itu kan artinya kita eh, mengambil karakter pertama dari eh, nama customer. Contohnya adalah select bintang from customer ketika nama seperti karakter utamanya adalah huruf J. Apapun itu yang huruf utamanya adalah J, maka akan diambil pada tabel customer. Kita paste saja, maka akan terdapat dua nama yang huruf depannya adalah J berdasarkan namanya. Atau bisa juga kita menggunakan yang nama belakangnya misalnya. Ini yang karakter belakangnya. Karakter belakangnya misalnya kita select bintang from customer ketika nama belakangnya itu seperti bla 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 bla, huruf belakangnya S. Jadi ketika kita paste, maka akan muncul nama yang huruf belakangnya S. Syari Davi sama Frank Harris. Itu akan diambil semua datanya, cuma yang nama dari customer-nya ini huruf belakangnya S. Lalu uh, untuk query having, query query-nya adalah seperti ini, di mana saya akan menselect, akan mengambil data buku ID, data buku ID, dan total quantity ini merupakan jumlah dari quantity yang ada di uh, tabel di order details. Jadi quantity di order details tersebut akan dijumlahkan, lalu akan digrup berdasarkan buku ID-nya, di mana akan dikumpulkan menjadi satu dan dihitung mana buku buku yang sudah terjual lebih dari 3. Jadi akan muncul uh, data buku yang sudah terjual lebih dari 3. Nah, ini akan muncul satu data dengan buku ID-nya adalah 6 dan kuantitinya adalah 4. Pun dia terjualnya misalnya beda-beda, misalnya beda waktu atau beda order ID, itu akan dijumlahkan dengan uh, having di sum quantity ini. Jadi akan didapatkan satu data untuk uh, satu data buku yang terjual lebih dari 3. Nah, lalu selanjutnya adalah kita melakukan backup ya. Backup data menggunakan MySQL DAM. Untuk query-nya, ini sudah saya siapkan, atau saya ketik aja kali ya. Oh, kalau untuk query-nya berarti kita harus mengulang lagi. Uh, jadi untuk selanjutnya adalah proses backup.
SQL. Untuk query-nya, kita akan menggunakan query seperti ini. Query-nya adalah MySQL dump, lalu ada username-nya, username dari MySQL-nya, terus password-nya, lalu database mana yang akan kita backup, lalu apa nama backup database-nya. Karena kita bermainnya di directory C sampai P, maka file backupnya akan ada di dalam file XAMPP-nya, dalam folder XAMPP-nya. Karena untuk passwordnya kita kosongkan, maka ini akan sudah terbackup. Untuk backupnya akan ada di file jadi untuk file backupnya nanti akan muncul di folder sampp. Jadi saya membuat nama filenya itu adalah bookstore backup, backup bookstore ini. Ini adalah file backup yang tadi sudah kita backup menggunakan MySQL dump. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih.